Dengarkan ini baik-baik, karena satu kalimat ini bisa menyelamatkan hidupmu atau menghancurkannya. Tergantung apakah kamu mau menerimanya atau tidak. Sebagian besar orang tidak gagal karena mereka bodoh. Mereka gagal karena mereka terlalu setia pada kesalahan. Mereka menghabiskan puluhan tahun hidupnya mencoba memperbaiki sesuatu yang seharusnya ditinggalkan sejak awal. Hubungan yang rusak, bisnis yang sekarat, orang yang tidak pernah berubah. Dan mereka menyebutnya kesabaran. Padahal itu ketakutan. Ada satu kesalahan sederhana yang terlihat sepele, tapi diam-diam menghabiskan waktu, uang dan energi lebih banyak daripada keputusan salah lainnya. Kesalahan itu adalah mencoba mengubah sesuatu yang dari dasarnya memang tidak bisa diubah. Kamu mungkin sedang melakukannya sekarang, dan yang lebih berbahaya, kamu mungkin sudah tahu, tapi pura-pura tidak sadar. Karena mengakui kebenaran berarti harus berhenti, dan berhenti berarti mengakui bahwa kamu salah. Pertanyaannya sekarang bukan apakah kamu salah. Semua orang pernah salah. Pertanyaannya satu, apakah kamu akan terus mempertahankan kesalahan itu, atau cukup berani menghentikannya sebelum hidupmu ikut habis? Kalau kamu masih bertahan hanya karena sudah terlanjur, video ini bukan sekadar konten. Ini peringatan. Aku ingin membicarakan sesuatu yang hampir tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak diajarkan di kampus bisnis terbaik, tidak dibahas secara jujur di seminar motivasi. Padahal, kalau kamu benar-benar memahaminya sejak muda, itu bisa menyelamatkan puluhan tahun hidupmu dan ratusan ribu dolar yang akan hilang begitu saja. Kebanyakan orang baru menyadari pelajaran ini setelah rambut mereka memutih, setelah tabungan habis, setelah hubungan rusak, setelah bisnis mati perlahan, dan ironisnya, bahkan setelah semua itu, setengah dari mereka masih tidak mengerti. Ada pepatah lama yang terdengar seperti lelucon dapur, jangan pernah mencoba mengajari babi bernyanyi. Itu hanya membuang waktumu dan membuat babinya marah. Kedengarannya sepele, kedengarannya seperti kutipan lucu yang dicetak di mug kopi murah. Tapi dengarkan aku baik-baik. Kalau kamu benar-benar memahami kalimat itu, dan benar-benar berani menerapkannya, itu akan menghemat lebih banyak uang, lebih banyak waktu, dan lebih banyak penderitaan psikologis, daripada strategi investasi apapun yang pernah aku pelajari sepanjang hidupku. Masalahnya, bukan karena pepatah, itu salah. Masalahnya, karena pepatah itu terlalu sederhana, manusia, terutama yang merasa pintar, selalu curiga pada kebenaran yang sederhana. Mereka ingin sesuatu yang rumit, sesuatu yang terdengar cerdas, sesuatu yang membuat mereka merasa superior. Jadi mereka mengabaikannya. Aku berusia 99 tahun, dan aku menghabiskan sebagian besar hidupku hanya untuk menonton orang-orang cerdas melakukan hal-hal yang benar-benar bodoh, bukan karena mereka kurang informasi, bukan karena mereka malas, tapi karena mereka keras kepala dan terlalu jatuh cinta pada gagasan bahwa mereka bisa memperbaiki segalanya. Kesalahan paling umum yang kulihat sepanjang hidupku adalah ini. Manusia mencoba mengubah sesuatu yang dari dasarnya memang tidak bisa diubah. Mereka mencoba mengubah bisnis buruk menjadi bisnis hebat. Mereka mencoba mengubah orang yang tidak kompeten menjadi kompeten. Mereka mencoba mengubah pernikahan yang rusak menjadi hubungan yang sehat. Mereka mencoba mengubah investasi yang cacat dari lahir menjadi pemenang. Dan setiap kali itu terjadi, matematikanya selalu kejam. Aku ingin kamu berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri. Berapa banyak hal dalam hidupmu saat ini yang sebenarnya tidak bergerak kemana-mana, tapi tetap kamu pertahankan hanya karena kamu sudah terlanjur masuk terlalu jauh. Berapa banyak energi yang kamu habiskan untuk memperbaiki, bukan karena itu masuk akal, tapi karena kamu tidak mau mengakui bahwa kamu salah memilih. Inilah bagian yang sering disalahpahami. Ini bukan tentang menyerah dengan mudah. Ini bukan tentang kurang gigih. Ketekunan adalah kebajikan. Tapi, hanya jika kamu mengerjakan sesuatu yang memang punya fondasi untuk berhasil,
ketekunan berubah menjadi kebodohan. Ketika kamu mengerjakan sesuatu yang rusak dari akarnya, dan kebanyakan orang tidak bisa membedakan keduanya. Mereka menyebut keras kepala sebagai dedikasi. Mereka menyebut penyangkalan sebagai optimisme. Mereka menyebut ego sebagai keyakinan diri. Aku mempelajari pelajaran ini dengan cara yang mahal. Cara yang paling disukai kehidupan untuk mengajar manusia melalui rasa sakit. Bertahun-tahun lalu, kami membeli sebuah bisnis tekstil. Namanya Berkshire Hathaway. Kami membelinya karena satu alasan yang sangat bodoh. Karena bisnis itu murah. Itu alasan yang buruk untuk membeli apapun. Industri tekstil sedang sekarat. Persaingan luar negeri menghancurkan margin, hubungan, tenaga, kerja berantakan. Dan model bisnisnya, jujur saja, sampah. Tapi kami sudah membelinya. Dan karena kami orang pintar, kami pikir kami bisa memperbaikinya. Kami pikir dengan manajemen yang lebih baik, dengan mesin yang lebih efisien, dengan kerja lebih keras, kami bisa mengubah babi menjadi burung kenari. Babi itu tidak pernah bernyanyi. Bisnis itu menyedot modal, menyedot perhatian manajemen, dan menghasilkan satu hal saja, pengalaman. Pengalaman yang sangat mahal. Kalau semua uang dan semua energi mental yang kami habiskan untuk bisnis tekstil itu, kami alihkan ke bisnis permen atau asuransi yang punya keunggulan ekonomi nyata. Kami mungkin menghasilkan 10 kali lipat dengan 1/10 sakit kepala. Tapi kami tidak melakukannya. Kenapa? Karena kami sudah terlanjur masuk. Dan disitulah manusia jatuh ke lubang paling dalam. Lubang bernama sunk cost fallacy. Uang sudah habis, waktu sudah berlalu. Tapi alih-alih berhenti dan melangkah ke peluang yang lebih baik, kami justru melempar lebih banyak uang, lebih banyak waktu, lebih banyak harapan. Hanya karena ego kami tidak mau menerima satu kalimat sederhana. Kami salah. Kesalahan terbesar bukan membeli bisnis itu. Kesalahan terbesar adalah bertahun-tahun yang kami habiskan mencoba memperbaikinya. Setiap dolar yang kami bakar di sana adalah dolar yang tidak kami tanam di tempat yang bisa tumbuh. Setiap jam yang kami habiskan memikirkannya adalah jam yang dicuri dari peluang yang bisa berlipat ganda. Biaya sebenarnya bukan kerugian yang terlihat. Biaya sebenarnya adalah peluang yang tidak pernah terjadi. Sekarang aku ingin bertanya padamu, berapa banyak bisnis tekstil yang sedang kamu pertahankan dalam hidupmu saat ini? Bukan karena itu masuk akal, tapi karena kamu sudah terlalu lama di sana. Dan disinilah kita masuk ke kesalahan berikutnya, kesalahan yang justru paling sering dilakukan oleh orang-orang pintar. Orang pintar terbiasa memecahkan masalah. Mereka terbiasa menjadi penyelamat. Mereka terbiasa menjadi orang yang datang, berpikir keras, dan membuat semuanya beres. Itu mungkin alasan kenapa mereka berhasil sejak awal. Tapi kebiasaan itu menciptakan jebakan psikologis yang sangat berbahaya. Karena lama-kelamaan mereka mulai percaya bahwa semua hal bisa diperbaiki. Asal cukup pintar, asal cukup keras bekerja. Itu salah. Tidak semua hal bisa diperbaiki. Dan lebih penting lagi, tidak semua hal yang bisa diperbaiki layak untuk diperbaiki. Ini berlaku di bisnis. Ini berlaku pada manusia. Ini berlaku pada hubungan. Ini berlaku pada investasi. Aku telah melihat karier hancur, bukan karena kurang bakat, tapi karena terlalu lama mencoba menyelamatkan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan. Aku telah melihat eksekutif brilian menghabiskan 20 tahun hidupnya mencoba membalikkan bisnis yang harusnya dilikuidasi sejak hari pertama. Aku telah melihat investor memegang saham buruk selama 1 dekade, berharap, berdoa, menunggu keajaiban, alih-alih menjual, mengakui kesalahan, dan pindah ke peluang yang lebih sehat. Masalah utamanya selalu sama. Mereka menolak menerima realitas. Mereka lebih mencintai cerita di kepala mereka daripada fakta di depan mata. Dan itu membawa kita ke satu prinsip paling penting dalam hidup yang hampir tidak pernah dipraktekkan. Seleksi jauh lebih penting daripada transformasi. Kalau kamu memilih bisnis yang tepat, kamu tidak perlu memperbaikinya setiap hari,
Kalau kamu memilih pasangan yang tepat, kamu tidak perlu mengubah siapa mereka. Kalau kamu memilih orang yang tepat untuk dipekerjakan, kamu tidak perlu memotivasi mereka setiap pagi. Sebagian besar orang melakukan kebalikannya. Mereka asal memilih, lalu menghabiskan bertahun-tahun mencoba mengubah pilihan itu. Itu bukan keberanian, itu kegilaan yang dilegalkan oleh ego. Dan sekarang aku ingin kamu berhenti lagi, dan jujur pada dirimu sendiri, kalau kamu harus menghabiskan 80% waktumu untuk mengawasi, memperbaiki, menambal, menjelaskan, membela, apakah mungkin masalahnya bukan kurang usaha, tapi salah pilih sejak awal? Pertanyaan ini tidak nyaman, dan memang seharusnya begitu. Karena kebenaran yang menyelamatkan hidup jarang datang dengan rasa nyaman. Aku ingin mengatakan sesuatu yang mungkin akan melukai egomu, dan justru karena itu, kemungkinan besar ini penting untuk kamu dengar. Orang pintar adalah kelompok manusia yang paling sering terjebak dalam kesalahan paling mahal, bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka terlalu percaya pada kemampuan mereka sendiri. Kalau kamu cerdas, kamu terbiasa memecahkan masalah. Kamu terbiasa menjadi orang yang datang membawa solusi. Kamu terbiasa berpikir, pasti ada cara. Dan kebiasaan itu, yang awalnya membuatmu sukses, pelan-pelan berubah menjadi racun. Karena suatu hari, kamu mulai percaya bahwa semua hal bisa diperbaiki. Asal kamu cukup pintar, asal kamu cukup keras bekerja. Dan disitulah bencana dimulai. Aku sudah melihat pola ini berulang kali. Orang-orang dengan IQ tinggi, pendidikan terbaik, pengalaman panjang, menghabiskan puluhan tahun hidupnya, bukan membangun sesuatu yang hebat, tapi mencoba menyelamatkan sesuatu yang seharusnya mati. Mereka tidak kekurangan logika. Mereka kekurangan satu hal yang jauh lebih langka. Kejujuran terhadap realitas. Mereka tidak bisa menerima bahwa ada masalah yang tidak bisa mereka selesaikan, bahwa ada situasi yang tidak tunduk pada kecerdasan, bahwa ada hal yang tetap rusak. Tidak peduli seberapa keras kamu mendorongnya, dan semakin pintar seseorang, semakin sulit baginya menerima kenyataan itu. Karena di dalam kepalanya selalu ada suara kecil yang berbisik, kalau aku gagal memperbaiki ini, berarti aku tidak sepintar yang kukira. Jadi mereka terus mendorong, terus mencoba, terus membenarkan. Bukan karena itu masuk akal, tapi karena ego mereka menolak kalah. Aku pernah melihat orang-orang luar biasa, dengan potensi yang seharusnya bisa mengubah dunia, terjebak selama 20 tahun. Di satu perusahaan busuk dengan model bisnis mati, kenapa mereka bertahan? Bukan karena peluangnya bagus, tapi karena mereka ingin membuktikan bahwa mereka bisa. Dan aku ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri sekarang. Berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang masih kamu pertahankan? Bukan karena hasilnya menjanjikan, tapi karena kamu ingin membuktikan bahwa kamu benar. Ini bukan tentang strategi, ini tentang psikologi. Manusia tidak suka mengakui kesalahan, dan manusia pintar paling tidak suka mengakui kesalahan. Karena kesalahan mereka biasanya dibungkus dengan argumen cerdas, dengan presentasi rapi, dengan narasi yang terdengar masuk akal. Padahal kenyataannya sederhana. Itu tidak bekerja, dan setiap hari kamu bertahan. Bukan hanya kamu tidak bergerak maju, kamu justru menggali lubang lebih dalam. Aku telah melihat karier hancur. Bukan karena kurang kecerdasan, tapi karena terlalu lama mencoba menjadi pahlawan. Menjadi pahlawan adalah jebakan. Karena dunia nyata tidak memberi hadiah pada niat baik. Dunia nyata hanya menghitung hasil, dan sekarang aku akan membawamu ke satu kisah nyata. Bukan teori, bukan analogi, tapi pengalaman yang harganya miliaran dolar. Kami membeli sebuah perusahaan tekstil. Bukan karena itu bisnis hebat, tapi karena kelihatannya murah. Itu kesalahan klasik. Kesalahan pemula. Kami melihat angka, kami melihat aset, kami melihat harga di bawah nilai buku, dan kami berpikir, ini terlalu murah untuk dilewatkan. Kami tidak bertanya satu pertanyaan yang seharusnya menghentikan semuanya sejak awal. Apakah ini bisnis yang pantas diselamatkan? Industri tekstil saat itu
sudah diambang kematian. Persaingan luar negeri menghancurkan harga. Margin hampir nol. Tenaga kerja bermasalah. Ini bukan masalah manajemen, ini masalah alam. Seperti mencoba menanam jagung di padang pasir. Tapi kami sudah membeli. Dan begitu kamu memiliki sesuatu, otakmu mulai bekerja melawanmu. Otakmu tidak lagi mencari kebenaran. Otakmu mencari pembenaran. Kami mulai berkata, kalau kita beli mesin baru, kalau kita lebih efisien, kalau kita ganti manajemen. Setiap langkah terasa logis, setiap keputusan terasa masuk akal, dan semuanya salah. Kami sedang melakukan satu hal, yang sekarang aku kenali sebagai kebodohan tingkat tinggi. Kami mencoba mengajari babi bernyanyi. Bisnis itu tidak hanya gagal menghasilkan uang, ia menyedot segalanya. Uang habis, energi habis, perhatian manajemen terkuras. Dan yang paling berbahaya, ia mencuri fokus kami dari peluang lain. Peluang yang seharusnya bisa tumbuh, berkembang, dan berlipat ganda. Inilah biaya yang tidak pernah muncul di laporan keuangan. Biaya kesempatan. Setiap dolar yang kamu tanam di tempat salah adalah dolar yang tidak pernah sampai ke tempat benar. Setiap jam yang kamu habiskan memperbaiki sesuatu yang rusak adalah jam yang kamu curi dari masa depanmu sendiri. Dan sekarang, aku ingin kamu berhenti. Sebentar, apakah ada sesuatu dalam hidupmu yang tidak hanya gagal menghasilkan, tapi juga menyedot fokusmu dari hal-hal yang sebenarnya penting? Inilah bagian paling kejam dari kesalahan ini. Kerugiannya tidak datang sekaligus. Ia datang pelan-pelan, seperti kebocoran kecil di lambung kapal. Kamu tidak tenggelam hari ini, kamu tenggelam 10 tahun kemudian. Dan saat itu, kamu bertanya-tanya, kemana perginya semua waktu dan energiku? Jawabannya sederhana. Kamu menghabiskannya untuk mempertahankan sesuatu yang seharusnya kamu lepaskan. Kesalahan terbesar kami bukan membeli bisnis itu. Kesalahan terbesar adalah tidak menghentikannya lebih cepat. Kami seharusnya menutupnya, mengambil kerugian, dan mengalihkan modal ke tempat yang benar. Tapi kami tidak melakukannya. Karena kami manusia, dan manusia benci, mengakui bahwa mereka salah. Kami berpikir, kami sudah sejauh ini, kami sudah menghabiskan begitu banyak, dan itulah kalimat paling berbahaya dalam hidup. Aku sudah terlanjur. Tidak ada yang namanya terlanjur, yang ada hanyalah keputusan berikutnya. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan masih bisa diselamatkan. Dan sekarang aku ingin bertanya padamu. Kalau hari ini, kamu melihat hidupmu tanpa sejarah, tanpa emosi, tanpa rasa malu, apakah kamu masih akan memilih hal yang sama? Atau kamu hanya bertahan, karena kamu tidak sanggup mengakui bahwa pilihan itu salah? Ini bukan tentang menyerah. Ini tentang berhenti berperang melawan kenyataan. Dan percayalah padaku, realitas selalu menang. Kalau kamu melawannya cukup lama, kamu tidak akan jadi pahlawan. Kamu hanya akan jadi lelah. Dan lelah bukanlah prestasi. Ada satu kebohongan besar yang paling sering dipercaya manusia, dan kebohongan itu terdengar sangat mulia. Kita bisa mengubah orang. Kedengarannya penuh harapan. Kedengarannya dewasa. Kedengarannya seperti cinta, kepemimpinan, dan kesabaran. Padahal dalam praktiknya, itu adalah salah satu kesalahan paling mahal yang bisa kamu buat. Aku ingin kamu mendengarkan ini dengan tenang, karena ini akan bertentangan dengan semua yang ingin dipercaya egomu. Kamu bisa mengajari orang keterampilan. Kamu bisa mengajari mereka menggunakan alat, mengikuti prosedur, menghafal sistem, tapi ada hal-hal yang tidak bisa kamu ajarkan. Kamu tidak bisa mengajari integritas pada orang yang tidak punya integritas. Kamu tidak bisa mengajari kepedulian pada orang yang tidak peduli. Kamu tidak bisa mengajari kejujuran pada orang yang terbiasa berbohong. Dan kamu tidak bisa mengajari kejernihan berpikir pada orang yang pikirannya memang kacau. Namun anehnya, manusia terus mencoba. Aku telah melihat manajer menghabiskan ribuan jam, bukan untuk membangun bisnis, tapi untuk membina satu orang yang seharusnya tidak pernah direkrut. Orang itu membuat kesalahan yang sama berulang, lagi dan lagi,
Dan setiap kali manajer berkata, mungkin kali ini berbeda, tidak pernah berbeda. Yang berubah hanya satu hal. Manajernya berubah menjadi pengasuh penuh waktu. Setiap email diperiksa, setiap keputusan diawasi, setiap kesalahan dibersihkan. Dan sekarang, aku ingin kamu jujur. Apakah kamu pernah berada di posisi itu, di mana satu orang menyedot 80% energimu, sementara yang lain bekerja normal tanpa drama? Kalau iya, itu bukan masalah pelatihan, itu masalah seleksi. Dan yang lebih parah, situasi ini tidak hanya menghancurkan manajer. Tim lain melihatnya, mereka melihat ketidakadilan, mereka melihat orang yang tidak kompeten mendapat perhatian ekstra, dan pelan-pelan, orang-orang baik mulai kehilangan semangat. Satu orang yang salah bisa merusak 10 orang yang benar. Inilah bagian yang paling tidak ingin diakui manusia. Memecat dengan cepat sebenarnya lebih manusiawi. Menunda adalah bentuk kekejaman yang dibungkus kesabaran. Orang itu tahu dia gagal, tim tahu dia gagal, manajer stres, dan semua orang pura-pura berharap sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Ini bukan empati, ini penyiksaan kolektif. Aku belajar satu pelajaran penting sejak muda. Keputusan paling penting bukanlah bagaimana mengubah orang, tapi siapa yang kamu pilih sejak awal. Kalau kamu memilih orang yang tepat, kamu tidak perlu mengawasi mereka setiap hari. Kamu tidak perlu memotivasi mereka setiap pagi. Kamu tidak perlu menyelamatkan mereka setiap minggu. Mereka bekerja karena memang begitu sifatnya. Sebagian besar orang melakukan kebalikannya. Mereka asal memilih, lalu berharap bisa memperbaiki. Itu seperti menikah dengan harapan bisa mengubah pasangan. Dan itu membawa kita ke wilayah paling menyakitkan, hubungan pribadi. Aku telah melihat lebih banyak kehidupan hancur karena hubungan yang salah, daripada karena kesalahan finansial. Orang bisa bangkrut dan pulih, tapi tahun-tahun emosional yang hilang itu jarang kembali. Orang bertahan dalam hubungan yang jelas mati bertahun-tahun, puluhan tahun. Kenapa? Karena mereka sudah terlanjur lama, karena mereka takut sendirian, karena mereka malu mengakui kesalahan. Mereka menyebutnya kesetiaan, padahal itu ketakutan. Aku ingin kamu mendengar ini pelan-pelan. Cinta tidak bisa mengubah karakter. Kesabaran tidak menyembuhkan kebohongan. Komitmen tidak memperbaiki ketidakcocokan mendasar. Kalau seseorang tidak jujur di awal, dia tidak akan tiba-tiba jujur di akhir. Kalau seseorang kejam di awal, dia tidak akan menjadi lembut karena kamu bertahan. Dan sekarang, aku ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri. Apakah kamu mencintai orang di depanmu? Atau kamu mencintai versi imajiner yang kamu harapkan akan muncul suatu hari nanti? Karena yang kedua adalah jebakan paling berbahaya dalam hidup manusia. Aku telah melihat orang mengorbankan usia terbaiknya. 20, 30, bahkan seluruh hidup untuk mengejar fantasi bahwa pasangan mereka akan berubah. Fantasi itu tidak pernah menjadi nyata. Yang terjadi justru sebaliknya. Mereka yang berharap berubah menjadi pahit, letih, dan hampa. Mari kita bicara logika. Sederhana. Kalau kamu berusia 30 tahun dan menyadari bahwa pasanganmu salah, kamu masih punya 50 tahun ke depan. Apakah masuk akal mengorbankan 50 tahun hanya karena kamu sudah menghabiskan 5 tahun? 5 tahun itu sudah hilang, terlepas dari keputusanmu hari ini. Pertanyaannya bukan tentang masa lalu, pertanyaannya tentang masa depan, dan manusia terus membuat kesalahan yang sama. Mereka menghitung investasi emosional seperti tabungan. Padahal, itu utang. Semakin lama kamu bertahan, semakin besar bunga yang harus kamu bayar. Dan bunga itu dibayar dengan kebahagiaan. Ini juga berlaku pada persahabatan. Aku pernah memutuskan hubungan dengan orang-orang. Bukan karena drama besar, tapi karena aku sadar. Setiap kali bersama mereka, hidupku terasa lebih berat. Mereka selalu negatif. Selalu menjadi korban. Selalu membawa kekacauan. Aku tidak mencoba mengubah mereka. Aku hanya berhenti memberi mereka waktu.
itu bukan kejam, itu rasional. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan bersama orang yang menguras energi. Dan sekarang aku akan mengatakan sesuatu yang mungkin membuatmu tidak nyaman. Kalau seseorang membuat hidupmu lebih buruk secara konsisten, itu bukan takdir, itu pilihan. Pilihan untuk tetap tinggal. Berhenti, mencoba mengubah orang. Mulailah memilih orang. Itu jauh lebih efektif dan jauh lebih murah. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling tidak disukai manusia. Bagian yang tidak heroik, tidak romantis, dan tidak memberi ruang pada ego. Bagian di mana kamu harus berhenti berbohong pada dirimu sendiri. Aku bisa memberi kamu filosofi. Aku bisa memberi kamu cerita. Tapi pada akhirnya, yang menentukan apakah hidupmu berubah atau tidak, adalah keputusan kecil yang kamu ambil saat tidak ada yang melihat. Jadi izinkan aku memberimu beberapa tanda. Tanda yang sangat jelas bahwa kamu sedang melakukan kesalahan klasik. Mencoba mengajari babi bernyanyi. Tanda pertama, kamu menjelaskan hal yang sama. Berulang kali dengan kata-kata berbeda, nada berbeda, dan harapan yang sama. Dan hasilnya tetap nol. Sekarang aku ingin kamu jujur. Kalau seseorang tidak paham setelah dijelaskan 3 kali, apakah benar mereka tidak mengerti, atau mereka memang tidak peduli? Keduanya sama buruknya. Tanda kedua, kamu sering membela kesalahan orang lain kepada pihak ketiga. Kami sedang membina, dia sebenarnya potensial. Kondisinya memang lagi sulit. Kalimat-kalimat itu bukan tanda kebijaksanaan. Itu tanda penyangkalan. Karena kalau kamu harus terus menjelaskan, kenapa sesuatu yang buruk sebenarnya baik, mungkin yang salah bukan persepsi orang lain, tapi keputusanmu sendiri. Tanda ketiga, kamu menghabiskan lebih banyak waktu mengawasi daripada mencipta. Tujuan merekrut orang atau membangun sistem adalah mendapatkan leverage. Kalau kamu harus mengontrol setiap detail, mengecek setiap langkah, membenahi setiap kesalahan, kamu tidak mendapat leverage, kamu mendapat beban. Dan beban bukanlah aset. Tanda keempat, tidak ada perbaikan nyata dalam waktu lama. Bukan perbaikan di atas kertas, bukan janji, bukan presentasi. Perbaikan nyata. Kalau setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, hasilnya masih sama, masalahnya masih sama, drama masih sama. Apa yang sebenarnya kamu tunggu? Mukjizat. Mukjizat jarang datang pada orang yang menolak. Realitas. Tanda kelima, semua orang di sekitarmu sudah melihatnya, tapi kamu satu-satunya yang menolak mengakuinya. Kadang orang luar melihat lebih jelas, karena mereka tidak punya ego yang harus dijaga. Kalau semua orang bilang, ini tidak akan berhasil, dan satu-satunya alasan kamu bertahan adalah, aku sudah sejauh ini, maka jawabannya sudah jelas. Kamu tidak bertahan karena logika, kamu bertahan karena gengsi. Dan gengsi adalah penasihat terburuk dalam hidup manusia. Sekarang aku akan mengatakan sesuatu yang sangat penting. Sebagian besar orang sebenarnya tahu bahwa mereka sedang salah. Mereka tahu hubungan itu rusak. Mereka tahu bisnis itu mati. Mereka tahu orang itu tidak akan berubah. Masalahnya bukan ketidaktahuan. Masalahnya adalah keberanian. Berani berhenti. Berani mengakhiri. Berani berkata, aku salah. Itulah bagian tersulit. Dan sekarang, kita masuk ke bab terakhir. Bagian yang jarang dibicarakan, karena tidak menjual mimpi, tapi membebaskan hidup. Apa yang terjadi saat kamu benar-benar berhenti melawan realitas? Hal pertama yang akan kamu rasakan bukan kegembiraan, tapi kelegaan. Seperti meletakkan tas berat yang sudah lama kamu pikul, tanpa sadar bahwa tas itu ada, tiba-tiba. Napas terasa lebih panjang, waktu terasa lebih luas, energi kembali. Karena selama ini, bukan dunia yang melelahkanmu, tapi perjuanganmu melawan kenyataan. Saat kamu berhenti mencoba mengubah yang tidak bisa diubah, kamu mulai melihat peluang yang sebelumnya tak terlihat. Peluang selalu ada, tapi ia tidak muncul pada orang yang sibuk mempertahankan kesalahan.
Hidupmu menjadi lebih sederhana, keputusan menjadi lebih cepat. Kamu tidak lagi terjebak dalam drama, penjelasan, pembenaran. Kamu hanya bertanya satu hal, apakah ini bekerja? Kalau ya, lanjutkan. Kalau tidak, hentikan. Tanpa marah, tanpa dendam, tanpa cerita panjang. Ini bukan dingin, ini dewasa. Aku dan Warren tidak sukses karena kami selalu benar. Kami sukses karena kami berhenti cepat saat menyadari kami salah. Kami tidak menikahi keputusan buruk. Kami tidak membela kesalahan. Kami tidak memelihara harapan palsu saat kami sadar. Kami sedang mengajari babi bernyanyi. Kami berhenti dan mencari burung. Burung yang memang diciptakan untuk terbang. Aku ingin kamu membayangkan hidupmu 5 tahun ke depan. Dengan semua beban yang saat ini kamu pertahankan, masih ada, masih sama, masih menyedot energi. Sekarang bandingkan dengan satu keputusan sederhana. Berhenti. Apa yang lebih menakutkan? Kehilangan sesuatu yang tidak bekerja, atau menghabiskan sisa hidupmu mempertahankannya. Kebanyakan orang takut terlihat gagal, padahal kegagalan sejati adalah terus melanjutkan sesuatu yang jelas-jelas salah. Berhenti bukan tanda kelemahan. Berhenti adalah tanda kejernihan. Dan kejernihan adalah aset paling mahal yang bisa dimiliki manusia. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan membuktikan bahwa kamu benar, jauh lebih bijak menghabiskannya untuk hal-hal yang memang bisa tumbuh. Berhentilah mengajari babi bernyanyi. Biarkan babi menjadi babi. Dunia ini luas dan penuh burung. Tugasmu bukan mengubah alam. Tugasmu adalah memilih dengan benar. Dengarkan baik-baik, karena pesan ini tidak dimaksudkan untuk membuatmu nyaman. Pesan ini dimaksudkan untuk menyelamatkan waktumu. Dan waktu adalah satu-satunya aset yang tidak pernah bisa kamu beli kembali. Sebagian besar manusia tidak gagal karena mereka bodoh. Mereka gagal karena mereka setia pada kesalahan. Mereka tidak hancur karena kurang usaha. Mereka hancur karena menghabiskan usaha pada hal yang salah. Itu kebenaran yang pahit. Dan justru karena pahit, kebanyakan orang menolaknya. Manusia punya kecenderungan aneh. Mereka lebih memilih menderita lebih lama daripada mengakui bahwa mereka salah memilih. Mereka bertahan di pekerjaan yang membunuh jiwa, di hubungan yang menggerogoti harga diri, di bisnis yang menghisap energi tanpa harapan, di investasi yang sekarat sambil berharap mukjizat. Dan ketika kamu bertanya, kenapa mereka tetap bertahan? Jawabannya hampir selalu sama. Aku sudah sejauh ini. Kalimat itu terdengar dewasa, terdengar bertanggung jawab. Padahal itu kalimat paling berbahaya yang bisa diucapkan manusia. Karena kalimat itu mengunci masa depanmu pada masa lalu, pada sesuatu yang sudah tidak bisa kamu ubah. Masa lalu tidak butuh pembelaan. Masa lalu sudah selesai. Yang butuh diselamatkan adalah masa depanmu. Setiap hari kamu bertahan dalam sesuatu yang tidak bekerja. Bukanlah tanda ketangguhan. Itu tanda bahwa egomu memimpin hidupmu. Ego ingin terlihat konsisten. Ego ingin terlihat benar. Ego ingin orang lain percaya bahwa semua pengorbanan itu ada artinya. Tapi realitas tidak peduli pada egomu. Realitas hanya menghitung hasil. Dan hasil tidak pernah berbohong. Kalau sesuatu tidak tumbuh, kalau sesuatu tidak membaik, kalau sesuatu terus menyedot energi, uang, dan jiwamu, maka itu bukan ujian kesabaran, itu peringatan. Manusia sering keliru mengartikan penderitaan sebagai kemajuan. Mereka berpikir semakin sakit, semakin berarti. Itu tidak selalu benar. Ada penderitaan yang membangun, dan ada penderitaan yang sia-sia. Penderitaan yang membangun membuatmu lebih kuat dan lebih bijak. Penderitaan yang sia-sia hanya membuatmu lelah dan pahit. Dan perbedaan di antara keduanya sangat sederhana. Apakah penderitaan itu mengarah pada sesuatu yang memang bisa tumbuh, atau hanya mempertahankan sesuatu yang dari awal salah? Berhenti bukan berarti kamu lemah. Berhenti berarti kamu jujur. Dan kejujuran pada diri sendiri adalah bentuk keberanian tertinggi.
Tidak semua hal perlu diperbaiki. Tidak semua orang perlu diselamatkan. Tidak semua hubungan perlu dipertahankan. Tidak semua mimpi layak dikejar. Ini bukan sinisme, ini kedewasaan. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi penyelamat semua hal yang rusak. Kamu diciptakan untuk membangun sesuatu yang hidup. Dan hidup hanya tumbuh di tanah yang tepat. Berapa banyak orang yang kamu kenal yang menghabiskan hidupnya mencoba mengubah pasangan, mengubah rekan kerja, mengubah partner bisnis, dan akhirnya mereka sendiri yang berubah. Menjadi lelah, menjadi pahit, menjadi versi diri yang tidak mereka kenal. Itulah harga dari melawan kenyataan. Terlalu lama. Realitas selalu menang. Pertanyaannya hanya satu. Apakah kamu mau kalah cepat atau hancur perlahan? Berhenti lebih awal memang menyakitkan. Mengakui kesalahan memang memalukan. Mengubah arah memang menakutkan. Tapi rasa sakit itu singkat. Sedangkan penderitaan karena bertahan bisa berlangsung seumur hidup. Hidup tidak meminta kamu untuk selalu benar. Hidup hanya meminta kamu untuk mau belajar. Dan pelajaran terpenting seringkali berbunyi seperti ini. Aku salah. Kalimat itu bukan akhir dari segalanya. Itu awal dari kebebasan. Saat kamu berhenti mempertahankan keputusan buruk, kamu membuka ruang untuk keputusan yang benar. Saat kamu berhenti berperang dengan realitas, kamu mulai bekerja sama dengannya. Dan hidup menjadi lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tapi karena kamu berhenti menciptakan masalah baru dengan keras kepala. Kamu mulai memilih dengan lebih hati-hati. Kamu mulai bergerak dengan lebih jujur. Kamu mulai menginvestasikan waktu dan energimu pada hal-hal yang memang bernapas. Hal-hal yang memberi balasan. Hal-hal yang tumbuh. Hal-hal yang hidup. Ini bukan tentang menjadi dingin. Ini tentang menjadi waras. Ini bukan tentang menyerah. Ini tentang berhenti menyiksa diri. Dunia ini penuh dengan peluang yang layak diperjuangkan, dan terlalu singkat untuk dihabiskan pada yang salah. Berhentilah mengajari babi bernyanyi. Bukan karena babi itu jahat, tapi karena itu bukan kodratnya. Biarkan ia menjadi apa adanya. Dan pergilah. Carilah tempat, orang, pekerjaan, hubungan, dan mimpi yang memang bisa tumbuh. Tanpa harus kamu paksa. Karena hidup yang baik bukan tentang seberapa keras kamu mendorong, tapi seberapa tepat kamu memilih arah.